Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gemerlap lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah aula perjamuan membiaskan cahaya ke segala arah, menciptakan ribuan bintang kecil yang menari di atas kepala para tamu. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi aneka hidangan mewah yang tersaji di meja-meja panjang, menciptakan atmosfer kemewahan yang begitu pekat hingga terasa menyesakan. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-30 kakakku, Rania. Sebuah perayaan yang dirancang bukan hanya untuk merayakan usia, tetapi untuk memamerkan status dan kekayaan. Di tengah lautan gaun sutra dan jas desainer, aku, Alina, merasa seperti sebutir kerikil di antara tumpukan berlian. Gaun katun sederhana berwarna biru tua yang kupakai terasa seperti kostum yang salah, sebuah pengingat nyata bahwa aku tidak pantas berada di sini. Aku tiba 15 menit yang lalu, namun belum ada satupun anggota keluargaku yang menyambutku dengan hangat. Rania, sang ratu malam, hanya memberiku pelukan singkat yang kaku saat aku memberikan kado. Matanya lebih sibuk mengawasi tamu-tamu penting yang baru datang di belakangku. "Oh, kamu datang, Al," ujarnya dengan senyum tipis yang tak mencapai mata, sebelum ia bergegas menyambut seorang pengusaha tambang dan istrinya yang bergelimang perhiasan. Aku hanya bisa tersenyum getir dan menepi, mencari sudut ruangan yang tidak terlalu ramai. Inilah posisiku di dalam keluarga. Tak terlihat, tak dianggap penting, namun kehadiranku tetap diharapkan sebagai formalitas. Orang tuaku berdiri tak jauh dari panggung kecil, tempat sebuah band memainkan musik jazz yang lembut. Ayah tampak gagah dengan setelan jas barunya, sementara ibu terlihat anggun dengan gaun berwarna sampanye. Aku tahu persis harga pakaian yang mereka kenakan, karena tagihannya datang ke mejaku bulan lalu. Aku berjalan menghampiri mereka, berharap menemukan sedikit kehangatan. "Bu, Yah," sapaku pelan. Ibu menoleh, senyumnya tampak canggung. "Alina, kamu sudah datang rupanya. Sudah makan?" tanyanya, sebuah pertanyaan basa-basi yang selalu ia lontarkan untuk menghindari percakapan yang lebih dalam. Ayah hanya mengangguk kecil. Matanya menatap gelisah ke arah Rania dan tamu-tamu terhormatnya. Mereka tidak pernah nyaman membicarakan pekerjaanku atau kehidupanku di hadapan dunia glamor Rania. Bagi mereka, aku adalah anomali yang harus disembunyikan, sebuah rahasia keluarga yang tidak sesuai dengan citra yang ingin mereka tampilkan. Lalu aku melihatnya. Bella, istri dari kakak laki-lakiku, Daniel. Dia adalah pusat perhatian di lingkarannya, berdiri dikelilingi teman-teman sosialitanya. Gaun merah menyalanya seolah menantang siapapun untuk tidak menatapnya. Matanya yang tajam langsung menangkap keberadaanku. Dia tidak tersenyum. Bibirnya hanya membentuk sebuah garis tipis yang penuh cemooh. Dia mengangkat gelas sampanyenya ke arahku dengan gerakan yang dilebih-lebihkan, sebuah sandiwara pengakuan yang justru terasa seperti hinaan. Aku hanya menunduk, berpura-pura tidak melihat. Berdebat dengan Bella hanya akan menimbulkan keributan, dan aku tidak ingin merusak hari besar kakakku. Meskipun kakakku sendiri sepertinya tidak peduli pada perasaanku. Aku memutuskan untuk mengambil segelas jus jeruk dan berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman hotel. Dari sini aku bisa melihat semuanya. Aku melihat Rania tertawa lepas saat menerima hadiah sebuah tas tangan edisi terbatas dari suaminya. Aku melihat ayah berjabat tangan dengan seorang pejabat pemerintah, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Aku melihat ibu memamerkan kalung berlian barunya kepada teman-temannya. Semua ini, setiap detail kemewahan di ruangan ini, mulai dari sewa aula, dekorasi bunga impor, makanan, hingga pakaian yang mereka kenakan, semuanya berasal dari kerja kerasku. Mereka hidup dalam kemewahan yang kubangun dari nol, dari malam-malam tanpa tidur, dari kesepakatan-kesepakatan bisnis berisiko yang kuambil saat mereka terlelap dalam kenyamanan. Namun, mereka tidak pernah mengakuinya. Di mata dunia, Rania adalah seorang pengusaha butik yang sukses. Suaminya adalah investor andal, dan orang tuaku adalah pensiunan yang menikmati hasil jerih payah mereka di masa tua. Tidak ada yang tahu tentang Alina, si jenius pendiam yang membangun sebuah perusahaan perangkat lunak dari garasi rumah, hingga menjadi pemain utama di tingkat nasional. Aku sengaja tidak menonjolkan diri. Aku selalu berpikir, biarlah mereka bahagia. Mungkin dengan memberikan semua ini, suatu saat nanti aku akan mendapatkan cinta dan pengakuan yang selalu kudambakan. Mungkin suatu hari mereka akan melihatku, benar-benar melihat Alina, bukan hanya mesin uang mereka. Tapi setiap kali aku berada di acara seperti ini, harapan itu terasa semakin konyol. Sebuah suara tawa yang dibuat-buat menyentakku dari lamunan. Bella dan teman-temannya berjalan ke arahku, atau lebih tepatnya, ke arah bar mini yang berada di dekat tempatku berdiri. "Oh,
Lihat siapa yang bersembunyi di sini, kata Bella dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang di sekitarnya. Kukira kamu salah masuk ruangan, Dick. Ini pesta ulang tahun, bukan pertemuan amal. Teman-temannya tertawa kecil, melirikku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Gaun katunku yang sederhana kini terasa seperti kain karung goni yang gatal. Aku hanya sedang menikmati pemandangan, Kak Bella, jawabku sepelan mungkin, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap tenang. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku marah. Pemandangan, ulangnya dengan nada mengejek. Pemandangan orang-orang sukses yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau? Seharusnya kamu belajar dari kakakmu, Rania. Dia tahu caranya berpenampilan, tahu caranya bergaul. Sedangkan kamu, yah, beginilah. Dia membuat gerakan tangan yang menyapu tubuhku, seolah aku adalah sesuatu yang menjijikkan. Rasa panas mulai menjalar di pipiku. Aku melirik ke arah orang tuaku, berharap mereka akan mengatakan sesuatu. Tapi mereka hanya berdiri mematung, berpura-pura sibuk dengan percakapan mereka yang tiba-tiba menjadi sangat penting. Mereka melihatnya. Aku tahu mereka melihat dan mendengarnya, tapi mereka memilih untuk diam. Mereka memilih kemewahan semu ini daripada membela putri mereka sendiri. Aku mencoba untuk pergi, untuk melarikan diri dari situasi ini. Permisi, aku mau ke toilet, kataku sambil berbalik. Tapi Bella dengan cepat menghalangi jalanku. Senyum licik terpasang di wajahnya. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara, katanya. Genggamannya di lenganku terasa dingin dan menusuk. Malam ini masih panjang, dan aku punya firasat buruk bahwa ini barulah permulaan dari sebuah penghinaan yang telah direncanakan dengan sempurna. Di tengah kilau yang menyilaukan ini, aku merasa semakin tenggelam dalam kegelapan. Bella tidak melepaskan lenganku. Cengkeramannya justru semakin kuat. Kukunya yang panjang dan dipernis merah menancap di kulitku. Dia menarikku sedikit lebih dekat ke pusat kerumunan teman-temannya, menjadikanku tontonan utama dalam pertunjukan kejamnya. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata kini tertuju padaku, sebagian besar menatap dengan rasa ingin tahu, sebagian lain dengan cemooh yang sama seperti yang terpancar dari mata Bella. Suara musik jazz yang tadi terdengar elegan kini terasa seperti musik latar yang mengiringi penghinaanku. Teman-teman, kenalkan, ini Alina. Adik iparku, Bella mengumumkan dengan suara keras dan jelas, memastikan semua orang dalam jangkauan pendengaran memperhatikannya. Dia ini, unik. Di saat semua orang berusaha tampil sebaik mungkin untuk menghormati Rania, dia memilih datang dengan pakaian seperti ini. Katanya sih, rendah hati. Tapi menurutku, ini namanya tidak tahu diri. Gelak tawa kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Setiap tawa terasa seperti tamparan di wajahku. Aku mencoba menarik lenganku, tetapi tenaga Bella lebih kuat, didorong oleh kebencian dan rasa superioritas. Aku melirik lagi ke arah keluargaku. Rania, sang kakak, kini menatap ke arah kami. Namun tidak ada sedikit pun niat untuk menolong di wajahnya. Yang ada hanyalah ekspresi kesal dan malu, seolah akulah yang menyebabkan masalah dengan penampilanku yang tidak pantas. Seolah akulah aib yang merusak pesta sempurnanya. Ayah dan ibu benar-benar telah membalikkan badan, kini punggung mereka menghadapku. Mereka menyerah. Mereka telah mengorbankanku di altar status sosial, demi menjaga citra mereka tetap bersih. Sakitnya pengkhianatan itu jauh lebih perih daripada semua kata-kata tajam yang dilontarkan Bella. Melihat tidak ada yang akan membelaku, Bella semakin menjadi-jadi. Dia melepaskan lenganku dengan kasar, lalu berjalan mengitariku seperti seekor pemangsa yang sedang menginspeksi mangsanya. Lihat sepatunya. Sepatu flat yang kusam. Rambutnya hanya diikat biasa. Tidak ada riasan, tidak ada perhiasan. Komentarnya sambil terus berjalan, suaranya dipenuhi nada jijik. Aku benar-benar tidak mengerti. Alina, apa kamu sengaja melakukan ini? Apa kamu sengaja ingin membuat Rania malu di hari ulang tahunnya? Aku tidak bermaksud begitu, Kak. Suaraku bergetar. Aku berusaha sekuat tenaga menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak akan menangis. Tidak di depan mereka. Oh, tentu saja tidak, sahut Bella sarkastis. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku lurus di mata. Orang sepertimu tidak pernah punya maksud apa-apa, karena pikiranmu memang kosong. Kamu hanya ada, menumpang hidup pada kebaikan keluargamu, tanpa memberikan kontribusi apapun. Kalimat itu adalah sebuah kebohongan yang luar biasa. Sebuah ironi yang begitu menyakitkan hingga rasanya seperti ada pisau tumpul yang mengoyak isi perutku. Aku, yang tidak berkontribusi, seluruh fondasi kehidupan mewah yang dia pijak saat ini adalah kontribusiku. Mobil sport yang dia pakai untuk datang ke pesta ini
apartemen mewah tempat dia tinggal, bahkan mungkin gaun merah menyala yang membungkus tubuhnya. Semuanya adalah hasil dari keringat dan otakku. Kemarahan yang selama ini kupendam mulai mendidih, menggelegak di dalam dadaku, mencari jalan keluar. Seolah bisa merasakan perubahan dalam diriku, Bella memutuskan untuk melancarkan serangan puncaknya. Dia ingin menghancurkanku sepenuhnya, memastikan aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku lagi di hadapan mereka. Wajahnya berubah menjadi seringai yang sangat buruk. Dia maju satu langkah, ruang di antara kami semakin menipis. Aku bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Lalu, hal yang tak terduga itu terjadi. Di tengah aula perjamuan yang megah, di hadapan puluhan tamu terhormat, di depan mata keluargaku sendiri, Bella melakukan hal yang paling rendah dan hina. Dia mengumpulkan ludah di mulutnya, dan dengan gerakan yang penuh kebencian, dia meludah ke lantai marmer yang mengkilap, tepat di samping sepatuku. Suara decak basah yang menjijikan itu terdengar begitu jelas, di tengah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Beberapa tamu terkesiap kaget. Belum cukup sampai di situ, Bella kemudian mengangkat tangannya, jari telunjuknya yang lentik menuding lurus ke wajahku. Wajahnya dipenuhi kemenangan yang keji. Jangan hanya berdiri seperti sampah di situ. Hardiknya, suaranya melengking dan penuh perintah. Cepat, ambilkan minum untuk para tamu. Layani mereka seperti pembantu seharusnya. Setidaknya kamu berguna untuk sesuatu malam ini. Waktu seolah berhenti. Suara dengungan keras memenuhi telingaku. Aku tidak lagi melihat para tamu, tidak lagi mendengar musik, tidak lagi merasakan sakit di lenganku. Yang kulihat hanyalah titik ludah di lantai yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Ludah itu bukan hanya cairan menjijikan, itu adalah simbol. Simbol dari semua penghinaan yang kuterima selama bertahun-tahun. Simbol dari bagaimana keluargaku melihatku. Simbol dari posisiku di dunia mereka yang gemerlap, sampah yang tidak berharga. Aku mengangkat kepalaku perlahan. Mataku tidak lagi tertuju pada Bella. Aku menatap lurus melewati bahunya, mencari wajah-wajah yang seharusnya melindungiku. Aku melihat Rania, yang kini tampak panik, bukan karena aku dihina, tapi karena adegan ini menarik perhatian yang tidak diinginkan. Aku melihat orang tuaku, yang akhirnya memberanikan diri untuk menoleh. Wajah mereka pucat, penuh ketakutan dan rasa bersalah yang tak terucap, tetapi tetap beku, tetap diam. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara untuk membelaku. Keheningan mereka adalah jawaban final. Keheningan mereka adalah bahan bakar terakhir yang menyalakan api di dalam diriku, hingga menjadi kobaran yang tak terkendali. Rasa sakit, kekecewaan, dan kesedihan yang selama ini membebaniku menguap seketika, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat kuat. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku tidak lagi merasa lemah. Di momen itu, di tengah kehancuran harga diriku, aku menemukan kekuatanku. Topeng kesabaran yang kukenakan selama bertahun-tahun retak, dan di baliknya, muncullah Alina yang sebenarnya. Alina yang telah mereka sembunyikan, Alina yang telah mereka manfaatkan, dan Alina yang akan menghancurkan dunia palsu mereka hingga berkeping-keping. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-paruku, mempersiapkan diri untuk melepaskan badai yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. Titik ludah di lantai marmer itu seolah memiliki gravitasi sendiri, menarik seluruh energiku ke bawah. Namun, di saat yang bersamaan, penghinaan yang begitu nyata itu memicu sesuatu di dalam diriku. Sebuah percikan api di tengah gudang mesiu yang telah lama terisi oleh kekecewaan dan rasa sakit. Aku tidak lagi peduli pada tatapan para tamu. Di ruangan yang penuh sesak ini, duniaku menyempit menjadi 4 orang. Bella, sang penyiksa, Rania, kakakku, dan ayah serta ibu, 2 pilar yang seharusnya menjadi penopang hidupku. Perlahan, aku mengangkat kepalaku. Tatapan pertamaku tidak tertuju pada Bella yang masih menyeringai puas. Tatapan pertamaku adalah sebuah permohonan, sebuah teriakan tanpa suara yang kuarahkan pada Rania. Kakakku, darah dagingku. Kami tumbuh bersama, berbagi kamar selama belasan tahun, berjanji untuk selalu saling menjaga. Mataku mengunci matanya, memohonnya untuk mengingat semua itu. Kumohon, Rania, katakan sesuatu. Bella aku. Tunjukkan bahwa hubungan darah kita lebih berharga daripada pandangan teman-teman sosialitamu. Aku melihat kepanikan di mata Rania. Tapi itu bukan kepanikan karena adiknya baru saja dihina sehina-hinanya. Itu adalah kepanikan seorang penyelenggara acara yang pestanya terancam berantakan. Wajahnya memerah karena malu. Dia melirik sekilas ke arah Bella, lalu ke arahku, lalu ke para tamu penting yang kini mulai berbisik-bisik. Suaminya, seorang pria yang ambisinya lebih besar dari tulang punggungnya, mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Rania.
Aku tidak perlu mendengarnya untuk tahu apa yang dia katakan. Jaga citramu. Jangan terlibat. Ini akan merusak koneksi kita. Dan aku melihatnya dengan jelas. Momen ketika Rania membuat pilihan. Dia menarik napas, menegakkan bahunya, dan senyum palsu kembali terpasang di wajahnya. Dia berbalik ke arah tamu terdekat dan berkata, "Ah, drama keluarga biasa, jangan khawatir. Mari, silakan cicipi hidangan penutupnya, koki kami membawanya langsung dari Prancis." Dia membuangku. Demi menjaga citranya, demi pestanya, demi dunianya yang berkilauan, dia membuang adiknya sendiri seolah aku adalah sampah yang harus segera disingkirkan dari pandangan. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakannya jauh lebih dalam daripada ludah Bella. Rasanya seperti sebuah pintu besi yang berat terbanting menutup di dalam hatiku, memisahkan kenangan masa kecil kami dari kenyataan pahit hari ini. Harapan terakhirku padanya padam, menjadi abu yang dingin. Dengan hati yang hancur, tatapanku beralih. Aku mencari sepasang wajah yang telah kukenal sepanjang hidupku. Ayah dan ibu. Mereka adalah tempatku berlindung saat aku kecil. Orang-orang yang seharusnya mencintaiku tanpa syarat. Mereka berdiri membeku di dekat panggung, terjebak di antara keinginan untuk lari dan ketakutan akan penilaian orang. Ibu mengangkat tangannya ke mulut, matanya yang basah menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah di sana, aku bisa melihatnya. Tapi rasa bersalah itu terkunci rapat di balik ketakutan yang lebih besar. Ketakutan kehilangan semua ini. Kehilangan rumah nyaman yang kubelikan. Kehilangan mobil yang siap mengantar mereka kemana saja. Kehilangan status sebagai orang tua dari Rania yang sukses. Lalu mataku bertemu dengan mata ayah. Hanya sesaat, namun di detik itu, aku melihat segalanya. Aku melihat seorang pria yang tahu apa yang benar, tetapi terlalu lemah untuk melakukannya. Dia tidak bangga dengan kemewahan ini, dia hanya menikmatinya dalam diam. Dia tahu siapa sumber dari semua ini, dan dia membenci dirinya sendiri, karena harus bergantung padaku sambil membiarkanku tak dianggap. Tatapannya adalah sebuah permohonan maaf yang bisu sekaligus sebuah permintaan pengecut. Tolong, Alina, jangan buat keributan. Mengalah saja. Seperti yang selama ini selalu kamu lakukan. Itulah puncaknya. Itulah momen di mana sesuatu di dalam diriku patah selamanya. Permintaan diam dari ayah agar aku kembali menelan harga diriku demi kenyamanan mereka, adalah pengkhianatan terbesar dari semuanya. Mereka tidak hanya diam. Keheningan mereka adalah sebuah tindakan. Sebuah pilihan. Mereka secara aktif memilih untuk mengorbankanku. Mereka memegang pisau yang sama dengan Bella. Mereka hanya tidak punya keberanian untuk menusukkannya secara langsung. Dengungan di telingaku berhenti. Ruangan yang tadinya kabur kini menjadi sangat jernih. Setiap wajah, setiap ekspresi, setiap bisikan, semuanya terekam dengan detail yang menyakitkan. Aku bisa mendengar tawa tertahan dari teman-teman Bella. Aku bisa mendengar bisikan, kasihan sekali gadis itu. Aku bisa mendengar denting gelas sampahnya yang canggung. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di tengah keluarga dan keramaian. Kesadaran itu tidak lagi membawa kesedihan. Tidak ada lagi air mata yang ingin keluar. Kekosongan yang ditinggalkan oleh kehancuran hatiku dengan cepat terisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti pecahan kaca. Kemarahan. Bukan kemarahan yang panas dan membabi buta, melainkan kemarahan yang dingin dan terfokus. Kemarahan yang memberikan kejernihan luar biasa. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak akan pernah bisa membeli cinta dan rasa hormat mereka, tidak peduli berapa banyak uang yang kuberikan. Usahaku selama ini sia-sia. Aku telah menyirami taman yang indah untuk mereka tinggali, sementara aku sendiri dibiarkan berdiri di luar pagar, di bawah hujan badai. Api telah padam, menyisakan bara yang membakar dengan intensitas yang tenang. Aku tidak akan lagi menjadi Alina yang pendiam. Aku tidak akan lagi menjadi Alina yang mengalah. Mereka telah menghina orang yang salah. Mereka telah merendahkan sumber dari semua yang mereka banggakan. Mereka pikir aku adalah sampah? Malam ini, aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa sampah ini adalah fondasi yang menopang istana pasir mereka, dan aku akan menariknya kembali. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk mengumpulkan kekuatan. Udara yang masuk ke paru-paruku terasa seperti bahan bakar. Saat aku menghembuskannya, aku tidak lagi merasakan apapun untuk mereka. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya ada perhitungan. Keheningan di aula perjamuan itu begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Semua orang menunggu, menahan napas, untuk melihat apa yang akan kulakukan selanjutnya. Apakah aku akan menangis? Apakah aku akan lari? Bella masih berdiri di depanku,
Seringai di wajahnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi tidak sabar, seolah menungguku untuk segera menjalankan perintahnya dan membuktikan bahwa aku memang seorang pembantu. Postur tubuhku berubah. Aku tidak lagi membungkuk menahan malu. Punggungku tegak lurus, daguku terangkat. Aku menatap lurus melewati Bella, mataku menyapu wajah Rania, ayah, dan ibu sekali lagi. Bukan dengan tatapan memohon, tapi dengan tatapan seorang hakim yang akan membacakan vonis. Udara di sekitarku terasa dingin. Kemudian, aku membuka mulutku. Suara yang keluar bukanlah suara lirih Alina yang biasa mereka dengar. Suara itu tenang, tetapi membelah keheningan seperti cambuk. Cukup. Satu kata itu bergema dengan kekuatan yang mengejutkan. Bella tersentak, begitu pula beberapa orang di dekatnya. Bisikan-bisikan berhenti total. Semua mata kini tertuju padaku, merasakan pergeseran kekuasaan yang tak terlihat di udara. Aku menarik napas sekali lagi, dan kali ini, aku melepaskan semuanya. Bukan sebagai bisikan, bukan sebagai teriakan histeris, tapi sebagai sebuah proklamasi yang menggelegar dan penuh amarah yang dingin. Batalkan bisnis 15 miliar. Teriakan itu mengguncang seluruh ruangan. Gelas-gelas di meja seolah bergetar. Para musisi di panggung berhenti bermain. Beberapa tamu terlonjak kaget. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Wajah-wajah di sekelilingku menunjukkan kebingungan total. Apa yang gadis berpakaian sederhana ini bicarakan? Bisnis apa? Miliar? Keheningan yang membeku itu dipecahkan oleh suara yang paling kuharapkan. Suara tawa Bella yang melengking dan dibuat-buat. Hahaha. Apa aku tidak salah dengar? Serunya, menoleh ke teman-temannya yang ikut tersenyum mengejek. Kamu? Membatalkan bisnis 15 miliar? Alina, sudahlah, jangan membuat dirimu semakin terlihat konyol. Kamu bahkan mungkin tidak tahu nolnya ada berapa. Sekarang pergilah dari sini sebelum kamu benar-benar mempermalukan keluarga. Ejekan itu adalah umpan yang sempurna. Aku mengabaikannya. Tatapanku tetap terkunci pada keluargaku, yang wajahnya kini dipenuhi kecemasan dan kebingungan. Rania menatapku seolah aku sudah gila. Ayah menggelengkan kepalanya pelan, seolah memohonku untuk berhenti. Aku mengeluarkan ponsel dari saku gaunku. Benda itu tampak begitu sederhana di tanganku, sebuah ponsel model lama yang lebih mengutamakan fungsi daripada gaya. Kontras dengan ponsel berlapis emas milik Bella. Dengan jari-jari yang stabil, aku menekan sebuah nomor panggilan cepat. Aku tidak perlu melihat buku telepon. Aku hafal nomor ini di luar kepala. Aku menekan tombol pengeras suara, dan nada sambung yang jernih terdengar di seluruh aula yang hening. Setelah 2 kali berdering, sebuah suara yang tenang dan profesional menjawab. Selamat malam, Bu Alina. 2 kata itu, Bu Alina, mendarat seperti bom. Aku melihat Rania dan ibuku saling berpandangan. Wajah Bella yang tadinya mengejek kini menunjukkan keraguan untuk pertama kalinya. Bima, selamat malam, jawabku, suaraku terdengar tegas dan berwibawa. Suara yang biasa kugunakan di ruang rapat, bukan di acara keluarga. Maaf mengganggu di luar jam kerja. Ada instruksi mendesak. Tidak masalah, Bu. Saya siap, jawab Bima tanpa ragu. Pertama, aku memulai, mataku tak pernah lepas dari wajah pucat keluargaku. Penandatanganan Project Horizon yang dijadwalkan besok pagi jam 9. Batalkan. Tarik proposal kita dari meja. Kirim email pembatalan resmi malam ini juga. Aku bisa melihat Rania terkesiap. Project Horizon adalah mimpinya. Sebuah proyek ekspansi butiknya ke pasar internasional yang sudah ia gembar-gemborkan selama berbulan-bulan. Dia pikir suaminya lah yang berhasil mendapatkan investor. Dia tidak tahu, akulah investor itu. Siap, Bu. Project Horizon dibatalkan, konfirmasi Bima. Kedua, lanjutku, nadaku semakin dingin. Tarik semua proposal investasi yang sedang berjalan atas nama Rania dan suaminya, Daniel. Semua pendanaan dihentikan efektif segera. Baik, Bu, akan saya proses. Ketiga, semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening utama saya, atas nama ayah, ibu, Daniel, dan Bella, bekukan sekarang juga. Tanpa pengecualian. Kini giliran Bella yang wajahnya berubah menjadi putih seperti kertas. Dia pasti sedang memikirkan tagihan belanjanya yang baru dari Eropa. Sedang diproses, Bu. Terakhir, hentikan semua transfer dana otomatis bulanan ke rekening mereka semua. Efektif detik ini juga. Konfirmasi jika semua instruksi sudah jelas. Sangat jelas, Bu Alina. Semua akan dilaksanakan segera, kata Bima dengan efisiensi yang luar biasa. Terima kasih.
Bima. Aku menutup telepon dan memasukkannya kembali ke sakuku. Aula masih membeku dalam keheningan yang tak percaya. Aku membiarkan mereka mencerna apa yang baru saja terjadi. Kemudian, aku mulai berbicara, menjelaskan kepingan teka-teki yang baru saja kusebar. Project Horizon, kataku, menatap lurus ke arah Rania yang gemetar. Itu adalah kesepakatan senilai 15 miliar rupiah. Seharusnya itu menjadi hadiah ulang tahun ke-30 untukmu dariku, untuk membuat mimpimu terwujud. Sekarang, mimpi itu sudah mati. Aku beralih ke Bella dan kakaknya, Daniel, yang berdiri di sebelahnya dengan mulut ternganga. Mobil mewah yang kalian pamerkan kemana-mana? Apartemen yang kalian tinggali? Aku yang membayarnya. Kalian tidak punya apa-apa. Terakhir, aku menatap ayah dan ibu, yang kini tampak 10 tahun lebih tua. Rumah besar yang kalian tempati dengan bangga, yang kalian sebut sebagai hasil jerih payah ayah, sertifikatnya atas namaku. Pesta ini, aku membuat gerakan menyapu ke seluruh ruangan yang mewah. Setiap botol sampanye, setiap kelopak bunga, gaun ibu, jas ayah, semuanya dibayar oleh perempuan yang baru saja kalian biarkan diludahi dan disebut sampah. Kebenaran itu terungkap sudah. Topeng mereka telah kurobek paksa. Para tamu kini menatap keluargaku dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi kekaguman, melainkan campuran antara kasihan dan jijik. Para kolega bisnis ayah dan Rania menatap mereka seolah mereka adalah penipu. Aku lelah, kataku, suaraku kini terdengar benar-benar lelah. Aku lelah menjadi sapi perah kalian. Aku lelah membiayai gaya hidup kalian, sambil diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Mulai malam ini, semuanya berakhir. Aku menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Sekarang, ku cabut semuanya. Kalianlah yang akan hidup miskin dan menderita setelah menghina dan merendahkanku. Selamat menikmati dunia nyata. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik. Aku berjalan lurus menuju pintu keluar. Aku tidak berlari. Setiap langkahku mantap dan penuh tujuan. Aku bisa mendengar suara isak tangis ibu yang tertahan. Aku bisa mendengar Rania memanggil namaku dengan suara putus asa. Aku juga mendengar suara gelas yang jatuh dan pecah di lantai, mungkin dari tangan Bella yang gemetar. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, meninggalkan reruntuhan istana palsu mereka di belakangku, melangkah menuju kebebasanku. Pintu aula perjamuan yang berat dan berukir itu menutup di belakang Alina dengan bunyi klik yang pelan namun terdengar, seperti dentuman meriam di tengah keheningan yang mencekam. Kepergiannya meninggalkan sebuah kekosongan, sebuah lubang hitam yang menyedot semua kemeriahan pesta, dan hanya menyisakan kebenaran yang telanjang dan buruk rupa. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bergerak. Rania, Bella, ayah, dan ibu berdiri seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah tatapan puluhan pasang mata yang kini tidak lagi dipenuhi kekaguman, melainkan rasa ingin tahu yang buas. Rania adalah yang pertama pecah dari kelumpuhannya. Bukan dengan air mata penyesalan, melainkan dengan teriakan panik yang memilukan. Alina, tunggu. Alina. Dia berlari beberapa langkah menuju pintu, tangannya terulur seolah bisa menarik kembali adiknya dari balik kayu tebal itu. Tapi dia berhenti, tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Teriakan itu bukanlah panggilan untuk seorang adik, melainkan jeritan seorang ratu yang baru saja kehilangan kerajaannya. Dia berbalik, matanya liar mencari-cari pegangan di tengah dunianya yang runtuh. Di sisi lain, Bella masih dalam tahap penyangkalan. Wajahnya yang pucat pasi menatap kosong ke arah pintu. Tidak mungkin, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Dia bohong. Ini pasti hanya akal-akalan dia untuk membuatku malu. Dia tidak punya apa-apa. Dengan tangan yang gemetar hebat, dia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Jarinya yang biasanya lincah menari di atas layar, kini terasa kaku dan bodoh. Dia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya, tetapi 3 kali salah memasukkan kata sandi karena tangannya terlalu bergetar. Kepanikan mulai merayap di wajahnya, menggantikan kesombongan yang beberapa menit lalu begitu angkuh terpajang di sana. Kebohongan yang dia ucapkan terdengar, hampa bahkan di telinganya sendiri. Sementara itu, ibu akhirnya menyerah. Tenaganya seolah terkuras habis. Ia terisak tanpa suara, tubuhnya merosot ke kursi terdekat. Gaun sampanye dan kalung berlian yang ia kenakan kini, tampak seperti kostum murahan pada seorang aktris yang baru saja melupakan semua dialognya. Ayah berdiri di sampingnya, satu tangan menopang bahunya dengan lemah. Wajah ayah adalah kanvas penderitaan. Dia menatap berkeliling pada wajah-wajah para kolega dan teman-temannya, orang-orang yang selama ini dia buat terkesan dengan kesuksesan palsunya. Kini, tatapan mereka menusuknya seperti ribuan jarum. Dia telah kehilangan segalanya dalam satu malam.
kenyamanannya, harga dirinya, dan yang paling parah, putrinya. Para tamu, yang tadinya adalah penonton pasif, kini berubah menjadi juri. Bisikan-bisikan mulai terdengar semakin keras, tidak lagi ditahan-tahan. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi seperti ruang sidang. Jadi, semua ini hanya sandiwara, terdengar suara seorang wanita dari kerumunan teman-teman Bella. Aku tidak percaya Rania dan keluarganya serendah itu, sahut yang lain. Seorang pengusaha parubaya yang tadi pagi baru saja menyetujui kesepakatan bisnis kecil dengan suami Rania, kini menatapnya dengan pandangan dingin. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengetik pesan kepada asistennya, batalkan pertemuan dengan Daniel besok. Hentikan semua komunikasi. Pesta itu telah mati. Band jazz sudah lama mengemasi instrumen mereka dalam diam. Para pramusaji berdiri canggung di sudut ruangan, tidak tahu harus berbuat apa. Hidangan penutup yang mahal dan indah, kue ulang tahun Rania yang menjulang setinggi 5 tingkat, semuanya tak tersentuh, menjadi monumen bisu bagi sebuah perayaan yang berubah menjadi bencana. Kemewahan yang tadinya terasa agung dan megah, kini terasa norak dan memuakan. Seluruh aula itu terasa seperti sebuah makam yang didekorasi dengan indah. Syok yang dirasakan keluarga itu, akhirnya berubah menjadi senjata yang mereka arahkan satu sama lain. Di tengah kehancuran reputasi mereka, naluri pertama mereka bukanlah untuk bersatu, melainkan untuk mencari kambing hitam. Rania, dengan mata memerah dan napas terengah-engah, berbalik dan mendorong Bella dengan kasar. Ini semua salahmu. Pekiknya, suaranya serak karena amarah dan tangis. Kalau saja mulut busukmu itu tidak menghinanya, semua ini tidak akan terjadi. Kamu menghancurkan hidupku. Bella, yang juga berada di puncak kepanikan, tidak terima disalahkan. Dia balas mendorong Rania. Salahku? Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang memberitahuku bahwa adikmu yang aneh itu adalah sumber uang kalian? Kalian semua pembohong. Kalian menipuku untuk masuk ke dalam keluarga palsu ini. Cukup. Ayah mencoba melerai, suaranya bergetar dan lemah. Jangan membuat keributan lebih besar lagi. Tidakkah kalian lihat semua orang memperhatikan? Tapi otoritasnya telah lenyap. Dia bukan lagi kepala keluarga yang dihormati, melainkan hanya seorang lelaki tua yang lemah dan pengecut. Pertengkaran sengit antara Rania dan Bella menjadi tontonan terakhir yang memalukan malam itu. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kata-kata kotor, merobek sisa-sisa citra keluarga terhormat yang telah mereka bangun dengan susah payah di atas kebohongan. Melihat pertunjukan yang menyedihkan itu, para tamu mulai mengambil keputusan. Satu persatu, mereka mulai meninggalkan ruangan. Tidak ada lagi ucapan selamat tinggal atau basa-basi. Mereka pergi dengan tergesa-gesa, seolah takut ketidakberuntungan keluarga itu akan menular. Mereka berjalan keluar, membawa serta cerita skandal paling heboh tahun ini, yang akan segera menyebar seperti api di seluruh lingkaran sosialita kota. Dalam waktu kurang dari 15 menit, aula perjamuan yang tadinya penuh sesak itu menjadi kosong. Hanya menyisakan Rania, Bella, suami mereka, dan kedua orang tua mereka. Mereka berdiri terpencar di tengah lautan kemewahan yang kini terasa dingin dan asing. Balon-balon berwarna emas yang melayang di langit-langit seolah mengejek mereka. Hadiah-hadiah mahal yang menumpuk di atas meja kini tampak seperti tumpukan sampah. Pesta telah berakhir. Dan mereka ditinggalkan sendirian untuk menghadapi puing-puing kehidupan mereka yang baru saja dihancurkan. Aku berjalan melewati lobi hotel yang megah dengan langkah yang mantap. Beberapa pasang mata menatapku, mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang wanita berpakaian sederhana di tempat semewah ini pada malam hari. Dulu, tatapan seperti itu akan membuatku merasa kecil dan tidak nyaman. Tapi malam ini, aku tidak peduli. Aku tidak lagi peduli pada penilaian orang asing. Karena aku baru saja melepaskan diri dari penilaian orang-orang yang seharusnya paling mencintaiku. Kepalaku tegak, bahuku tegap. Aku tidak sedang melarikan diri, aku sedang berjalan menuju kehidupanku. Saat pintu kaca otomatis berputar dan terbuka, embusan udara malam yang sejuk menyambut wajahku. Rasanya seperti menghirup udara untuk pertama kalinya setelah terlalu lama tenggelam. Aroma aspal basah setelah gerimis sore dan suara klakson mobil yang sayup-sayup di kejauhan terasa begitu nyata dan menenangkan. Aku berhenti sejenak di trotoar, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Inilah aroma kebebasan. Berat beban yang selama bertahun-tahun menghimpit pundakku, beban untuk membahagiakan mereka, beban untuk mendapatkan pengakuan mereka, beban untuk berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku, semuanya terangkat. Aku merasa ringan. Aku mengabaikan deretan mobil mewah dan taksi eksekutif yang menunggu di lobi. Aku berjalan sedikit ke pinggir jalan raya, dan mengangkat tanganku untuk memanggil taksi biasa.
Sebuah taksi berwarna biru berhenti di depanku. Sopirnya, seorang bapak paruh-baya, tersenyum ramah. "Malam, Mbak. Mau kemana?" Tanyanya sederhana. Tidak ada penghakiman, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya sebuah interaksi manusia yang normal. Rasanya begitu menyegarkan. Selama perjalanan, aku hanya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tersebar di atas kain beludru hitam. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, jalanan yang ramai, semuanya tampak berbeda malam ini. Dulu, aku melihatnya sebagai arena pertempuran, tempat di mana aku harus bekerja tanpa henti untuk menopang gaya hidup keluargaku. Sekarang, aku melihatnya sebagai sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan. Kemungkinan untuk diriku sendiri. Radio di taksi memutar lagu pop lawas yang ceria. Kontras yang begitu tajam dengan drama yang baru saja kutinggalkan membuatku hampir tersenyum. Tentu saja, ada rasa sakit di dalam hatiku. Rasa sakit karena kehilangan keluarga, atau lebih tepatnya, kehilangan ilusi tentang sebuah keluarga yang kuharap bisa kumiliki. Bayangan wajah kecewa ayah dan tangisan ibu melintas di benakku. Tapi anehnya, rasa sakit itu tidak lagi terasa tajam. Rasanya seperti luka lama yang akhirnya dibersihkan, perih sesaat namun diperlukan untuk proses penyembuhan. Aku tidak menyesali keputusanku. Itu adalah operasi yang menyakitkan, tetapi aku baru saja mengangkat tumor ganas dari hidupku. Taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen yang sederhana namun bersih dan terawat di bagian kota yang lebih tenang. Ini adalah duniaku yang sebenarnya, tempat perlindungan yang tidak pernah diketahui oleh keluargaku. Aku membayar ongkos taksi dan mengucapkan terima kasih. Saat aku masuk ke dalam unit apartemenku, aku langsung disambut oleh keheningan yang nyaman. Tidak ada kemewahan yang mencolok. Dindingnya dipenuhi rak buku, bukan lukisan mahal. Meja kerjaku dipenuhi dengan komponen komputer dan papan sirkuit, bukan pajangan kristal. Ini adalah cerminan diriku yang sebenarnya. Seorang kreator, seorang pemikir, bukan seorang sosialita. Aku menyeduh secangkir teh kamomil dan duduk di sofa dekat jendela. Ponselku, yang kutaruh di atas meja, mulai bergetar tanpa henti. Layarnya menyala, menampilkan rentetan notifikasi. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rania. Puluhan pesan teks dari ibu yang isinya mungkin campuran antara amarah, permohonan, dan rasa bersalah. Beberapa panggilan dari ayah. Dulu, rentetan notifikasi ini akan membuatku panik, merasa bersalah, dan segera menelepon balik untuk memperbaiki apapun yang salah. Sekarang, aku hanya menatapnya dengan tenang. Bunyi getaran itu bukan lagi panggilan, melainkan gema dari dunia yang sudah kutinggalkan. Dengan gerakan yang tenang dan pasti, aku meraih ponsel itu dan menekan tombol daya hingga layarnya menjadi hitam. Aku memutuskannya. Aku memutuskan mereka. Kemudian, aku membuka laptopku dan melakukan panggilan video. Bukan kepada Bima, asistenku, tetapi kepada Pak Budi, dosen pembimbingku semasa kuliah yang kini sudah kuanggap seperti ayah keduaku. Beliau adalah satu-satunya orang yang tahu perjalananku dari nol, yang tahu pengorbananku untuk keluarga. Wajahnya yang bijak dan penuh kerutan muncul di layar. "Alina," sapanya dengan senyum hangat. "Tumben menelepon malam-malam begini. Semuanya baik-baik saja?" Aku menarik napas dan menceritakan semuanya. Dari gaun sederhana, hinaan Bella, ludah di lantai, keheningan keluargaku, hingga teriakan dan panggilan telepon yang mengubah segalanya. Aku bercerita tanpa air mata, suaraku datar dan tenang. Pak Budi mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela sekalipun. Ketika aku selesai, dia terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Api akhirnya membakar habis sangkarnya, katanya dengan suara lembut. "Sudah waktunya, Alina. Kamu sudah terlalu lama memikul beban yang bukan milikmu. Selamat datang di hari pertama dari sisa hidupmu yang sesungguhnya." Kata-katanya adalah penegasan yang kubutuhkan. Sebuah validasi bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Kami mengobrol sebentar, tentang rencanaku ke depan, tentang proyek-proyek baru yang ingin kukerjakan untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Setelah panggilan berakhir, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Badai telah berlalu. Aku duduk di sana, dalam keheningan apartemenku, menyeruput teh hangatku sambil menatap lampu kota. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, masa depan tidak tampak seperti sebuah kewajiban yang berat, melainkan sebuah halaman kosong yang menarik, yang siap kutulis dengan ceritaku sendiri. Aku sendirian, tapi aku tidak kesepian. Aku bebas. Beberapa hari setelah malam yang mengubah segalanya, suasana di kantor pusat perusahaanku terasa berbeda. Dulu, aku sering datang sebelum matahari terbit dan pulang larut malam, bergerak seperti bayangan di koridor,
fokusku hanya tertuju pada angka, kode, dan target yang harus kucapai demi memenuhi aliran dana yang tak pernah berhenti diminta oleh keluargaku. Kini, untuk pertama kalinya, aku berjalan di kantor dengan perasaan memiliki yang utuh. Ini bukan lagi hanya mesin pencari nafkah. Ini adalah kerajaanku, dan aku adalah ratu yang akhirnya duduk di singgasananya sendiri. Pagi itu, aku mengadakan rapat penting dengan Bima dan tim hukumku. Ruang rapat berdinding kaca itu menghadap ke lanskap kota, sebuah pemandangan yang selalu memberiku energi. Di atas meja terbentang tumpukan dokumen yang tebal, akta kepemilikan, laporan aset, dan surat-surat legal. Ini adalah peta dari semua yang telah kubangun dan kuberikan. Semua aset berada mutlak atas nama ibu, ujar Pak Tirtayasa, kepala tim hukumku, seorang pria tegas berusia 50-an. Rumah yang ditempati orang tua ibu, apartemen atas nama Rania dan suaminya, 2 mobil mewah, dan kepemilikan saham mayoritas di perusahaan butik milik Rania. Semuanya legal dan tidak dapat diganggu-gugat. Pertanyaannya sekarang, apa yang ingin ibu lakukan dengan semua ini? Aku menatap dokumen-dokumen itu. Setiap lembar kertas terasa seperti sebuah belenggu yang akhirnya bisa kulepaskan. Untuk rumah orang tua saya, kataku dengan suara tenang, berikan mereka pemberitahuan resmi untuk mengosongkan dalam waktu 60 hari. Waktu yang cukup untuk mencari tempat tinggal baru. Setelah itu, jual rumahnya. Bima mencatat instruksiku tanpa menunjukkan emosi, meskipun aku tahu dia mengerti beratnya keputusan ini. Apartemen dan mobil-mobilnya, tanyanya. Tarik kembali semuanya sesegera mungkin sesuai prosedur. Jual juga. Aku tidak ingin ada satupun benda yang mengingatkanku pada kehidupan itu. Jawabku tegas. Dan untuk butik milik Rania, tanya Pak Tirtayasa. Ini adalah bagian yang paling rumit. Butik itu adalah seluruh identitas Rania. Mengambilnya akan terasa seperti mencabut jantungnya. Tapi aku ingat tatapan matanya di pesta itu, tatapan yang memilih Citra daripada adiknya sendiri. Perusahaanku adalah pemegang saham mayoritas. Secara teknis, aku bisa mengambil alih atau membubarkannya. Lakukan rapat dewan darurat. Berikan Rania pilihan. Dia bisa membeli sahamku dengan harga pasar penuh dalam waktu 30 hari, atau perusahaan akan dilikuidasi dan asetnya dijual untuk menutupi kerugian investasi. Aku tahu dia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Ini adalah sebuah pelajaran, bukan hukuman mati. Pelajaran tentang konsekuensi. Setelah urusan aset selesai, topik beralih ke dana 15 miliar dari proyek Horizon yang batal. Dana tersebut sudah kembali utuh di rekening perusahaan, Bu. Siap untuk dialokasikan kembali, lapor Bima. Disinilah titik balik sesungguhnya terjadi. Dulu, aku mungkin akan menginvestasikannya kembali ke proyek lain yang menghasilkan keuntungan lebih besar. Tapi kini, aku melihat uang itu secara berbeda. Itu bukan lagi hanya angka, itu adalah simbol kebebasanku. Bima, kataku, aku ingin kamu membentuk sebuah tim kecil. Aku ingin kita mendirikan sebuah yayasan. Bima mengangkat alisnya, tertarik. Yayasan seperti apa, Bu? Sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan teknologi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikan mereka beasiswa, bangun laboratorium komputer di sekolah-sekolah pinggiran, adakan pelatihan coding gratis. Aku ingin uang yang tadinya akan digunakan untuk membiayai kesombongan, sekarang digunakan untuk membangun harapan. Beri nama yayasan itu, Yayasan Harapan Digital. Saat mengucapkan nama itu, aku merasakan sesuatu yang hangat menjalari dadaku. Sebuah tujuan. Untuk pertama kalinya, aku tidak bekerja untuk membuktikan sesuatu kepada keluargaku. Aku bekerja untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Tentu saja, proses pemutusan hubungan ini tidak berjalan mulus di ranah pribadi. Ponsel kerjaku yang Bima pegang terus-menerus dibanjiri pesan. Awalnya adalah pesan-pesan penuh amarah dari Rania dan Bella, menuduhku kejam dan tidak berperasaan. Lalu berubah menjadi pesan-pesan bernada memelas dari ibu, menceritakan bagaimana ayah jatuh sakit karena stres dan memohonku untuk memikirkan mereka. Aku tahu itu adalah taktik manipulasi, tetapi tetap saja terasa menyakitkan. Aku membuat keputusan berat namun perlu, aku meminta Bima untuk memblokir semua nomor mereka. Aku membutuhkan ruang untuk bernapas, untuk menyembuhkan diri tanpa terus-menerus ditarik kembali ke dalam drama mereka. Suatu sore, telepon berdering di apartemenku. Nomornya tidak kukenali. Ternyata itu adalah salah seorang bibiku, adik dari ibuku. Suaranya terdengar prihatin, namun aku bisa menangkap nada menghakimi di baliknya. Alina, tante dengar apa yang terjadi. Mulainya, tante tahu kamu pasti sakit hati. Tapi, nak, mereka itu orang tuamu. Rania itu kakak kandungmu.
Dalam keluarga, kita harus saling memaafkan. Kasihanilah mereka. Aku mendengarkan dengan sabar hingga dia selesai. Kemudian, dengan suara yang tenang namun tak tergoyahkan, aku menjawab, "Terima kasih atas perhatiannya, Tante. Tapi ini bukan lagi tentang memaafkan. Memaafkan mungkin bisa kulakukan suatu hari nanti untuk kedamaian hatiku sendiri. Tapi ini tentang batasan. Ini tentang menghentikan siklus di mana aku terus-menerus memberi dan mereka terus-menerus mengambil sambil menyakitiku. Aku tidak akan membakar diriku sendiri, hanya untuk membuat mereka tetap hangat. Kumohon, Tante, hargai keputusanku." Telepon ditutup dalam keheningan yang canggung. Tapi setelahnya, aku merasa lebih kuat. Aku telah menegakkan batasanku, tidak hanya kepada keluarga inti, tetapi juga kepada keluarga besar. Di sela-sela mengurus restrukturisasi besar ini, aku mulai menemukan kembali diriku. Aku menghabiskan akhir pekan dengan mendaki bukit di luar kota, sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Aku menghabiskan malam dengan membaca novel fiksi ilmiah, bukan laporan pasar saham. Aku bahkan mulai merakit kembali sebuah proyek robotik sederhana di meja kerjaku, sebuah hobi dari masa kuliah yang telah lama kutinggalkan. Aku menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal kecil, dalam proses menciptakan sesuatu hanya untuk kesenangan semata. Aku mulai memasak makananku sendiri, menikmati aroma bawang putih yang ditumis dan kesederhanaan sepiring nasi hangat. Rutinitas baru ini terasa begitu nyata, begitu membumi. Aku menyadari betapa kosongnya kehidupanku sebelumnya, yang hanya diisi dengan pekerjaan dan kekecewaan. 1 minggu setelah rapat itu, Bima meletakkan draft proposal pendirian Yayasan Harapan Digital di mejaku. Aku membacanya halaman demi halaman, melihat visi dan misinya tertulis dengan jelas. Di sana, di atas kertas, ada sebuah masa depan baru. Bukan masa depan yang berpusat pada menyenangkan orang lain, tapi masa depan yang berpusat pada memberi dampak positif. Aku tersenyum, senyum tulus pertama dalam waktu yang sangat lama. Puing-puing dari duniaku yang lama memang menyakitkan, tapi dari puing-puing itulah, aku kini sedang membangun sebuah istana yang jauh lebih kokoh dan berarti. Sebuah istana yang seluruhnya milikku. Konsekuensi dari 1 malam itu tidak datang seperti badai besar yang langsung menghancurkan segalanya. Ia datang seperti air bah yang merambat pelan namun pasti, menyusup ke setiap celah dan meruntuhkan fondasi kehidupan keluarga mereka dari dalam. Efek domino telah dimulai, dan setiap kepingan yang jatuh menimbulkan bunyi yang lebih keras dari sebelumnya. Kepingan pertama jatuh di butik milik Rania. Pagi itu, dia sedang mencoba menenangkan para stafnya yang gelisah, karena berita skandal di pesta sudah menyebar luas. Tiba-tiba, manajer operasional dari salah satu pemasok kain impor terbesar menelepon. "Pagi, Bu Rania," kata suara di seberang dengan nada yang dingin dan formal. "Saya hanya ingin menginformasikan bahwa kami belum menerima pembayaran untuk tagihan bulan lalu. Mengingat kebijakan baru kami terpaksa menahan pengiriman koleksi musim semi sampai tagihannya dilunasi." "Pasti ada kesalahan. Saya akan segera transfer," kata Rania dengan percaya diri yang dipaksakan. Dia membuka aplikasi perbankan di komputernya, memasukkan jumlah tagihan, dan menekan tombol "kirim". Sebuah notifikasi merah muncul di layar, transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia mencoba kartu kredit perusahaannya. Ditolak. Kartu kredit pribadinya. Ditolak. Kepanikan yang nyata mulai mencekiknya. Butik ini adalah napasnya, identitasnya. Tanpa koleksi baru, butiknya akan mati. Beberapa hari kemudian, surat resmi tiba di mejanya. Pemberitahuan rapat Dewan Darurat dan surat somasi dari tim hukumku. Dunia sosialnya juga runtuh. Undangan ke acara-acara bergengsi berhenti datang. Grup obrolan teman-teman sosialitanya tiba-tiba hening, setiap kali dia mencoba bergabung dalam percakapan. Dia melihat foto-foto di media sosial, teman-teman terdekatnya berkumpul di restoran mahal, tertawa bersama, tanpanya. Dia bukan lagi bagian dari lingkaran mereka. Dia telah menjadi bahan gosip, bukan lagi tamu terhormat. Kepingan domino berikutnya menimpa Bella. Baginya, kehancuran ini lebih bersifat visual dan memalukan. Suatu siang, saat dia sedang duduk di sebuah kafe trendy, mencoba mempertahankan sisa-sisa citranya, 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam dari perusahaan leasing menghampirinya. "Permisi, apa benar ini mobil milik Ibu Bella?" tanya salah satu pria itu dengan suara keras, sambil menunjuk mobil SUV mewah berwarna putih yang terparkir di depan kafe. Seluruh mata di kafe itu langsung tertuju padanya. Wajah Bella memerah. "Iya, memangnya kenapa?" jawabnya ketus. "Kami dari pihak leasing, Bu. Ada tunggakan pembayaran selama 3 bulan. Sesuai prosedur,
mobil ini terpaksa kami tarik. Penghinaan itu terjadi begitu cepat dan begitu publik. Kunci mobilnya diminta paksa, dan kendaraannya yang menjadi simbol statusnya dinaikkan ke atas truk derek di depan semua orang. Dia terpaksa pulang dengan taksi online, menahan tangis dan rasa malu. Keanggotaannya di klub kebugaran eksklusif dicabut. Kartu kreditnya yang biasa ia gesek tanpa pikir panjang kini menjadi kepingan plastik tak berguna. Puncaknya, dia terpaksa mulai menjual koleksi tas bermereknya satu persatu di sebuah situs jual beli barang bekas. Setiap kali seseorang menawar harga tasnya dengan sadis, dia merasa seperti sedang menjual sebagian dari harga dirinya. Suaminya, Daniel, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga kehilangan akses ke semua dana, dan proyek investasinya yang ternyata fiktif kini menjadi bahan tertawaan. Pertengkaran hebat menjadi menu sehari-hari di apartemen mereka, dipicu oleh stres dan saling menyalahkan. Bagi ayah dan ibu, kehancurannya terasa lebih sunyi namun jauh lebih dalam. Surat dari pengacaraku tiba diantarkan oleh kurir. Surat itu berisi pemberitahuan legal yang sopan namun tegas, memberi mereka waktu 60 hari untuk mengosongkan rumah. Rumah yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, tempat mereka menjamu teman-teman dan kerabat, kini terasa seperti rumah pinjaman yang masa sewanya akan segera habis. Suatu malam, listrik di rumah mereka padam. Awalnya mereka mengira ada pemadaman dari pusat. Tetapi setelah melihat rumah tetangga tetap terang benderang, ibu memeriksa kotak tagihan. Sepucuk surat pemberitahuan pemutusan sambungan karena tunggakan pembayaran terselip di sana. Malam itu, mereka makan malam hanya ditemani cahaya lilin. Bukan lilin untuk makan malam romantis, melainkan lilin yang menerangi kegagalan mereka. Mereka makan nasi dengan lauk telur dadar, sebuah menu dari masa lalu mereka yang miskin, yang mereka pikir sudah lama mereka tinggalkan. Tidak ada teriakan atau pertengkaran di antara mereka. Hanya keheningan yang menyesakan, dipenuhi oleh rasa sesal dan saling menyalahkan yang tak terucapkan. Ibu sering menangis diam-diam di dapur, sementara ayah hanya duduk berjam-jam di ruang keluarga yang gelap, menatap layar televisi yang mati. Beban dari kepengecutannya, dari keputusannya untuk diam saat putrinya dihina, kini menghimpitnya tanpa ampun. Kesehatan ayah benar-benar menurun, bukan karena penyakit serius, tetapi karena jiwanya yang remuk. Akhirnya, di penghujung minggu ketiga, titik terendah itu tiba. Surat pemberitahuan likuidasi butik Rania sudah final. Notifikasi penyitaan apartemen Bella dan Daniel sudah di depan mata. Batas waktu 60 hari untuk rumah orang tua terasa semakin dekat. Mereka semua kehabisan uang, kehabisan pilihan, dan kehabisan harga diri. Malam itu, mereka berkumpul di ruang keluarga yang temaram di rumah yang akan segera hilang dari mereka. Rania, Bella, Daniel, ayah, dan ibu. 5 orang yang hancur, dipersatukan oleh penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Setelah keheningan yang panjang, Rania yang pertama kali angkat bicara. Suaranya serak dan putus asa. Sudah tidak ada jalan lain, katanya sambil menatap anggota keluarga lainnya satu persatu. Kita tidak bisa bertahan seperti ini. Hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Dia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Kita harus menemuinya. Kita harus memohon padanya. Gagasan untuk menemui dan memohon pada Alina, yang diucapkan Rania di ruang keluarga yang temaram itu, terasa seperti menelan pecahan kaca. Itu adalah pilihan terakhir dari orang-orang yang sudah kehabisan pilihan. Selama seminggu berikutnya, mereka menelan sisa-sisa harga diri mereka, mengumpulkan keberanian, dan akhirnya, pada suatu pagi yang mendung, mereka muncul di lobi gedung perkantoran tempat perusahaanku berada. Mereka tidak membuat janji. Mereka hanya datang, berharap keputusasaan mereka cukup untuk menembus dinding yang telah kubangun. Aku sedang berada di tengah rapat ketika Bima masuk dengan ekspresi yang jarang kulihat di wajahnya, campuran antara kasihan dan waspada. Dia mendekat dan berbisik pelan, "Bu, keluarga ibu ada di lobi." Mereka menolak untuk pergi sampai bertemu dengan ibu. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang, sebuah reaksi refleks dari masa lalu. Tapi kemudian, ketenangan mengambil alih. Aku tahu hari ini akan datang. Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di balik telepon yang dimatikan dan email yang diblokir. Penutupan bab ini harus dilakukan secara tatap muka. "Baik, Bima," kataku pelan. "Tunda rapat ini. Aku akan turun menemui mereka." Lobi gedung kantorku adalah ruang yang luas, modern, dan impersonal, dengan lantai marmer abu-abu dan perabotan minimalis. Di salah satu sudut sofa, duduklah keluargaku. Pemandangan itu begitu menyedihkan hingga terasa surreal. Mereka tampak seperti versi kusam dan pudar dari orang-orang yang kukenal di pesta itu. Rania tidak lagi mengenakan gaun sutra, melainkan blus biasa yang sedikit kusut.
Wajah Bella pucat tanpa riasan tebal, lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan malam-malam tanpa tidur. Ayah dan ibu duduk berdekatan, tampak begitu kecil dan rapuh di sofa yang besar itu. Mereka semua berdiri serempak saat melihatku berjalan mendekat. Aku berhenti beberapa langkah di depan mereka, menjaga jarak aman. Aku tidak mempersilahkan mereka duduk. Aku tidak menawarkan minum. Aku hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan ekspresi netral, menunggu. Ibu yang pertama kali maju. Air mata sudah membasahi pipinya. "Alina, nak," isaknya, tangannya terulur seolah ingin memelukku, tapi ragu-ragu. "Maafkan kami, nak, maafkan ibu. Ibu tahu ibu salah karena hanya diam. Tapi tolong, kasihanilah kami, ayahmu." "Ayah baik-baik saja," potongku, suaraku tidak dingin, hanya datar. Stres tidak akan membunuhnya. Tapi terus-menerus hidup dalam kebohongan, mungkin bisa. Kata-kataku membuat ibu terdiam, isak tangisnya tertahan. Rania melangkah maju, wajahnya penuh penderitaan yang tak lagi dibuat-buat. "Al, aku minta maaf," katanya, suaranya bergetar. "Aku benar-benar minta maaf. Aku kakak yang buruk. Aku egois, aku malu. Aku salah, aku mengakuinya. Tapi tolong, Al, butik itu seluruh hidupku. Tanpa itu, aku bukan siapa-siapa. Jangan ambil itu dariku, kumohon." Permintaannya tulus, aku bisa merasakannya. Tapi itu adalah permintaan maaf yang bersyarat. Dia menyesal, ya, tapi penyesalannya terikat erat pada apa yang akan hilang darinya. Kemudian Bella, yang paling sulit dari semuanya. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku juga minta maaf," ucapnya terbata-bata. Kata-kata itu terdengar asing di mulutnya. Aku tidak seharusnya mengatakan hal-hal itu. Aku iri padamu. Aku minta maaf. Itu mungkin adalah pengakuan paling jujur yang pernah kudengar darinya, lahir dari keputusasaan yang paling dalam. Ayah hanya berdiri di belakang, wajahnya menua oleh rasa malu, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya kali ini bukanlah kepengecutan, melainkan sebuah pengakuan dosa. Aku mendengarkan semuanya dalam diam. Aku membiarkan kata-kata mereka menggantung di udara lobi yang dingin. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kesedihan yang mendalam atas tragedi keluarga kami. Mereka akhirnya meminta maaf, tetapi maaf itu datang terlambat, dan didorong oleh alasan yang salah. Setelah mereka semua selesai bicara, aku menarik napas panjang. "Aku punya satu pertanyaan untuk kalian semua," kataku dengan tenang, menatap mereka satu persatu. "Jawab dengan jujur. Apa yang sebenarnya kalian sesali? Apakah kalian menyesali perbuatan kalian yang telah menyakitiku selama bertahun-tahun? Atau kalian hanya menyesali konsekuensi yang sekarang harus kalian terima karena perbuatan itu?" Pertanyaan itu membungkam mereka. Aku bisa melihat pergulatan batin di wajah mereka. Rania membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Ibu mulai terisak lebih keras. Bella hanya bisa menatap lantai marmer. Keheningan mereka adalah jawaban yang paling jujur. Mereka tidak bisa membedakannya. Bagi mereka, rasa sakit yang kualami dan hilangnya kemewahan mereka adalah dua hal yang tak terpisahkan. Mereka menyesali badainya, bukan karena telah menyakiti orang lain, tapi karena badai itu kini menghancurkan rumah mereka sendiri. "Aku mengerti," kataku akhirnya, dan dalam suaraku tidak ada lagi kemarahan, hanya ada penerimaan yang menyedihkan. "Kalian datang ke sini bukan untuk memperbaiki hubungan kita. Kalian datang untuk meminta kembali kehidupan kalian yang nyaman. Kalian tidak menginginkan aku, Alina, sebagai adik dan anak kalian. Kalian hanya membutuhkan sumber dana kalian kembali." Aku melihat kebenaran dari kata-kataku terpantul di mata mereka yang mengelak. "Proses hukum akan terus berjalan," lanjutku dengan nada final. "Rumah, mobil, butik, semuanya akan diproses sesuai yang sudah kuinstruksikan. Kalian harus belajar berdiri di atas kaki kalian sendiri." Wajah mereka jatuh dalam keputusasaan total. Rania tampak akan pingsan. Tapi aku belum selesai. "Namun," kataku, membuat mereka menatapku dengan secercah harapan. "Aku tidak akan membiarkan kalian menjadi gelandangan. Itu bukan diriku." Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tasku dan menyerahkannya pada ayah. Tangannya gemetar saat menerimanya. Di dalam situ ada cek. "Jumlahnya cukup untuk kalian menyewa rumah sederhana selama setahun, dan untuk biaya hidup selama beberapa bulan ke depan. Anggap ini sebagai pesangon." Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. "Tapi ini ada syaratnya. Uang ini bukan dari Alina, adik atau anak kalian.
Uang ini dari seorang CEO perusahaan yang merasa kasihan pada mantan tanggungannya. Ini adalah transaksi terakhir kita. Setelah ini, jangan pernah mencariku lagi. Jangan hubungi aku. Jangan datang ke sini lagi. Bagi kita, semuanya sudah selesai. Secara resmi. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku tidak ingin melihat air mata mereka lagi. Aku berbalik dan berjalan menuju lift tanpa menoleh ke belakang. Saat pintu lift tertutup, memisahkanku dari mereka selamanya, aku tidak merasa lega atau bahagia. Aku hanya merasa kosong. Tapi aku tahu, kekosongan ini adalah tanah subur tempat kehidupan baruku akan tumbuh. Babak yang menyakitkan itu akhirnya benar-benar berakhir. 1 tahun kemudian. Sinar matahari sore yang hangat menerobos masuk melalui jendela-jendela besar, menerangi sebuah ruangan yang dipenuhi wajah-wajah muda yang bersemangat dan suara tawa anak-anak. Aku berdiri di atas panggung kecil, di hadapan puluhan anak-anak, remaja, orang tua mereka, dan para staf dari yayasanku. Hari ini adalah peresmian Rumah Harapan Digital pertama, sebuah pusat belajar teknologi gratis di jantung kawasan pemukiman padat penduduk. Di belakangku, jajaran komputer baru berderet rapi, siap digunakan. Teknologi bukanlah sihir, kataku ke mikrofon, suaraku terdengar jelas dan percaya diri. Teknologi adalah alat. Dan seperti alat lainnya, kekuatan terbesarnya ada di tangan orang yang menggunakannya. Di tempat ini, kami tidak hanya ingin mengajari kalian cara menggunakan alat itu, tapi kami ingin memberi kalian kekuatan untuk menciptakan alat kalian sendiri, untuk membangun masa depan kalian sendiri. Aku menatap kerumunan itu, melihat harapan di mata mereka, dan merasakan gelombang kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Penampilanku telah berubah. Aku masih menyukai kesederhanaan, tetapi kini ada aura kepercayaan diri yang terpancar. Aku mengenakan blazer linen di atas kaos sederhana, rambutku ditata rapi. Aku tidak lagi bersembunyi. Setelah acara selesai, aku dikelilingi oleh anak-anak yang ingin menunjukkan hasil karya coding pertama mereka. Pak Budi berdiri di sampingku, menepuk bahuku dengan bangga. Bima, yang kini menjabat sebagai direktur operasional yayasan di samping tugasnya di perusahaan, tersenyum lebar. Inilah keluargaku yang baru. Keluarga yang dibangun di atas rasa hormat, tujuan bersama, dan ketulusan. Sore itu, aku dan Pak Budi duduk di sebuah kedai kopi kecil di dekat pusat belajar itu. Kamu terlihat bahagia, Alina, katanya sambil menyeruput kopinya. Saya memang bahagia, Pak, jawabku tulus. Bahagia yang tenang. Dulu, saya pikir kebahagiaan itu adalah saat melihat keluarga saya tersenyum karena hadiah yang saya berikan. Ternyata saya salah. Kebahagiaan sejati adalah saat kita melihat hasil dari sesuatu yang kita bangun dengan niat baik, untuk orang banyak. Apakah kamu pernah mendengar kabar dari mereka? Tanya Pak Budi hati-hati. Aku terdiam sejenak, menatap uap yang mengepul dari cangkirku. Bima sesekali memberiku laporan singkat, hanya untuk memastikan mereka tidak benar-benar kelaparan. Bukan karena aku peduli, tapi lebih karena formalitas. Dari laporan itu, aku tahu nasib mereka. Rania, setelah butiknya dilikuidasi, terpaksa bekerja sebagai manajer di sebuah toko pakaian di pusat perbelanjaan. Pekerjaan yang jujur, tapi jauh dari kemewahan yang dulu ia puja. Dia belajar arti kerja keras yang sesungguhnya, meskipun sisa-sisa kepahitan masih kadang terlihat di wajahnya. Bella dan Daniel tidak bertahan. Tanpa uang sebagai perekat, pernikahan mereka hancur berkeping-keping. Mereka bercerai. Terakhir kudengar, Bella kembali ke kota asalnya, bekerja di bagian layanan pelanggan sebuah perusahaan telekomunikasi. Kesombongannya telah luntur, digantikan oleh kelelahan menghadapi kerasnya hidup. Dan orang tuaku, mereka menggunakan uang pesangon dariku untuk menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota. Ayah membuka bengkel kecil-kecilan, memperbaiki peralatan elektronik, kembali ke keahlian lamanya sebelum terbuai oleh kenyamanan semu. Ibu membantunya, dan mereka hidup pas-pasan. Mereka tidak lagi bicara tentang status atau kekayaan. Mereka hanya bicara tentang bagaimana cara membayar tagihan listrik bulan depan. Mungkin, dalam kesederhanaan yang dipaksakan itu, mereka akhirnya menemukan kembali sedikit dari diri mereka yang dulu, sebelum semuanya menjadi rumit. Aku tidak membenci mereka lagi. Aku hanya merasa kasihan, lalu aku melepaskannya. Mereka adalah orang asing bagiku sekarang, dengan cerita mereka sendiri. Aku menyelesaikan kopiku dan pamit pada Pak Budi. Aku memilih untuk berjalan pulang ke apartemenku. Langit senja berwarna jingga keunguan, memantul indah di gedung-gedung kaca. Aku berjalan di antara keramaian kota, bukan sebagai bayangan yang tak terlihat, tapi sebagai bagian utuh darinya.
Aku tidak lagi terbebani oleh masa lalu atau cemas akan masa depan. Kemenangan sejatiku bukanlah saat aku berteriak di pesta itu. Bukan juga saat aku melihat mereka hancur. Kemenangan sejatiku adalah saat ini. Saat aku bisa berjalan sendirian di bawah langit senja, dengan hati yang damai dan pikiran yang jernih. Kemenangan sejatiku adalah saat aku menyadari bahwa dengan melepaskan mereka, aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah menyelamatkan diriku, dan dari puing-puing itu, aku membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Aku membangun kehidupan. Aku tiba di apartemenku, disambut oleh keheningan yang kini terasa seperti pelukan hangat. Aku berdiri di balkon, menatap jutaan lampu kota yang mulai menyala. Mereka tidak lagi tampak seperti arena pertempuran. Mereka tampak seperti galaksi yang penuh kemungkinan. Aku bebas, dan di hadapanku, terbentang langit yang tak terbatas.